Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha semua? Semoga tetap sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga, melindungi dari apa-apa yang tidak kita sukai. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di tema 4, sehat itu penting. Di subtema 2, gangguan kesehatan organ peredaran darah. Pembelajaran 1 ini, di sini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan IPA dengan tujuan pembelajaran agar siswa mampu menyebutkan jenis-jenis pantun, ciri-ciri pantun, serta isi makna dan isi pantun. Di pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari dengan tujuan pembelajaran agar siswa memahami gangguan pada sistem peredaran darah dan pembuluh darah. Siswa juga diharapkan untuk mengetahui penyebab gangguan dan sistem peredaran darah serta mengetahui gejala-gejalanya. Selanjutnya, kita mulai saja di pelajaran bahasa Indonesia. Ingatkah kamu? Berdasarkan jenisnya pantun, itu dibedakan menjadi 4, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka, teki, dan pantun kiasan. Jadi, untuk mengetahui makna pantun, kita harus membaca dan memahami bagian isi pantun. Isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat dalam sebuah pantun. Makna pantun adalah tujuan dibuatnya sebuah pantun. Satu lagi, sebuah pantun atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya sebuah pantun. Adapun ciri-ciri pantun ada 4. Ciri pertama yaitu bersajak A B A B. Ciri kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri ketiga, pantun terdiri atas 4 baris. 4 baris itu disebut dengan 1 bait. Ciri keempat, terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, 2 bagian campiran, dan yang kedua, 2 bagian isi. Insya Allah sampai di sini paham. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik.
itu. Makanya kita harus menjaga yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berupa anggota atau organ tubuh kita. Ya. Apa sih jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah pada manusia. Yang kedua adalah hipertensi dan hipotensi. Gangguan ketiga kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia adalah varises. Mari kita cari tahu apa sih gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah pada manusia. Yang pertama yaitu jantung koroner. Apa dan apa penyebabnya dan apa gejalanya? Oke. Jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan kapur. Gejala jantung koroner adalah sesak nafas, nyeri pada dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Wow, ternyata berbahaya juga ya jantung koroner ini. Oleh sebab itu kita harus jaga jantung kita dengan baik. Selanjutnya, gangguan kesehatan jantung pada manusia adalah hipertensi, yang biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Ya, sekarang apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di atas normal, dan tekanan darah normal itu adalah 120/80. Kira-kira apa ya penyebabnya hipertensi? Penyebab hipertensi adalah yang pertama, lanjut usia. Kemudian, gaya hidup yang tidak sehat. Dan jarang berolahraga. Akibatnya stres. Adapun ciri gejalanya gangguan atau penyakit hipertensi adalah sakit kepala, badan lemas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan juga ada masalah pada penglihatan. Bahaya juga. Tidak ada yang namanya sakit itu tidak bahaya. Oke. Selanjutnya adalah hipotensi, yang biasa dikenal dengan tekanan darah rendah. Apa itu hipotensi? Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun, yaitu lebih rendah atau tidak sampai dengan nilai angka 90/60. Di bawah itu. Nah, hipotensi ini sebenarnya adalah lawannya
tekanan darah tinggi tadi. Dan penyebab hipotensi adalah faktor usia. Sama berarti nak ya, dengan tekanan darah tinggi. Kemudian faktor yang menyebabkan hipotensi, efek samping karena obat-obatan. Nah, udah jelas, obat-obatan kebanyakan dari bahan kimia. Itu sangat tidak baik. Kemudian penyakit jantung itu sendiri dan pendarahan hebat. Ini adalah penyebab hipotensi. Selanjutnya adalah ciri gejala hipotensi adalah pusing, mual, pingsan, tidak konsentrasi atau konsentrasi berkurang, lemas, dan pucat. Selanjutnya yang keempat adalah varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah atau pembuluh balik vena. Varises sering terjadi di tubuh bagian bawah, seperti di betis. Penyebab varises adalah karena berdiri atau duduk terlalu lama. Ya, kita banyak berdiri ataupun kita banyak duduk yang lama sekali, itu bisa menyebabkan varises. Kemudian penyebab selanjutnya adalah faktor usia lanjut, dan faktor keturunan. Nah, ini obesitas juga termasuk penyebab terjadinya atau seseorang mengalami penyakit varises. Gejala varises adalah pegal-pegal, otot kram, ya, terutama pada saat malam hari. Saat malam hari itu sangat dingin yang menyebabkan otot kram. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari Ustadz. Insya Allah di pertemuan ke depan kita akan lanjut lagi. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.